aku pernah diurus, dikasih petua hidup, diajarin hidup, segala macam sama Abah. Jadi Abah ini benar-benar masih tersimpan banget di memori aku. Aku nggak lulus sekolah juga. Jadi waktu itu 1 bulan mau ujian, aku lebih memilih untuk ikut teman kerja ke Bali. Semua apa yang Egi hasilin buat emak. Mak, Egi sama Kang Sule sekarang. Dia bangga banget nih Pak. Ketika dengar informasi aku dipanggil ke Ngobras, dia tadi sampai aku mau berangkat sholat dulu loh Kang. Sayang mau dipakein? Yes, boleh. Boleh? Kang, mau Oke, tambah ganteng kan suami saya? Iya, katanya Mbak kalau pas malam Jumat suka diperban ini ya? Nah, bareng nih, ngapain nih? Aku nebeng. Aku loh. Nebeng, Pak. Serius. Ya, nebeng itu ya. Tuh. Katanya kamu ini istri yang kedua, mau dijadiin yang kedua, benar? Bapak suka gosip. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Oke, setelah kita melihat lawak yang begitu bodor ya, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, kalau begitu kita akan ngobrol dengan salah seorang konten kreator asal Subang. Siapa lagi kalau bukan Ibu Hajat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Bu Sule, Hajat. ya Allah. Selamat datang di Ngobras. Hatur nuhun, tos ngulam Kang Sule. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini ibu-ibu yang setiap hari hajat terus Ya, ya. saya mah aslinya mah sebenarnya bukan ibu. Oh bukan, jangan dibongkar dulu ya. Jangan dibongkar Kita dulu. akan tahu dulu siapa beliau ini. Bu Hajat ini merupakan nama konten parodi emak-emak. Betul. Ya, yang kemudian populer di TikTok dan media sosial lainnya dengan peran seorang laki-laki bernama Virgiana Setiawan. Betul. Jadi namanya Virgiana. Virgiana Setiawan. Sebenarnya ada tengahnya si Taryadi. Taryadi. Iya. Tar dulu. Ih, itu teh nama kakek saya. Tapi nama kalau di abah. Subang dulu ada Tardug, gitar dan bedug ya. Tapi nama kakeknya Taryadi. Iya. Tapi ini ada Virgiana. Virgin itu kan perempuan. Ya sebenarnya sih kalau misalkan dilihat dari sejarah sebelumnya, bapak itu ngefans banget sama Iwan Fals. Nama asli Iwan Fals kan Virgiawan. Virgiawan. Betul. Terus ada rebutan lah keluarga tuh. Ada yang pengen perempuan, ada yang pengen laki-laki. Oh. Nah, apa namanya? Dari cerita ya, Ya, Kang Sule ya, dari iya, cerita. iya. Jadi awal ceritanya itu dulu tuh katanya kakek tuh pengen banget punya anak laki-laki. Gitu. Soalnya kan memang anak kakek tuh dua-duanya perempuan. Termasuk ibu saya. Nah, aduh jadi sedih kalau ngomongin kakek. Nggak apa-apa, dikeluarin aja, jangan ditahan. Karena almarhum ini sangat sudah terobsesi banget punya anak laki-laki. Gitu loh. Apa yang membuat kamu bersedih? Apakah ada memori-memori zaman dulu atau ada petuah dari kakek yang membuat kamu bersedih apa? Dari kecil, dari bayi saya udah diurus sama kakek sama nenek. Jadi nggak orang tua tuh cukup complicated sih. Oke, sebentar. Jadi kamu dari kecil diurusnya sama kakek sama nenek. Betul. Orang tua kamu kemana? Ada. Kenapa tidak mengurus kamu? Aduh gimana ya Kang ya. Jadi memang mungkin pada saat dulu bapak sama mama sedikit agak ada kurang baik lah rumah tangganya. Oke. Ya setelah aku keluar, setelah aku lahir launching nih Bu Haja tuh launching. Ya kan keluar lahir juga. Ya jadi setelah lahir itu karena mungkin tadi harapan kakek pengen punya putra laki-laki, akhirnya diambil lah sama kakek gitu. Karena melihat ketidakstabilan mama waktu itu rumah tangganya sama bapak gitu. Takutnya aku nggak keurus. Ya. Gitu. Mohon maaf, yang membuat kamu bersedih itu apakah karena kamu pengen diurus oleh orang tua, tapi keadaan orang tua kamu seperti itu? Oh enggak. Atau apa yang membuat kamu sedih, menangis? Mungkin itu harapan waktu kecil, pengen bareng terus sama orang tua seperti yang lain. Cuman kalau udah saat ini, aku ngerasa ternyata memang sebuah kebanggaan. Aku pernah diurus, dikasih petua hidup, diajarin hidup, segala macam sama Abah. Jadi Abah ini benar-benar masih tersimpan banget di memori aku.
dari masih kecil banget Kang, udah diajarin tentang agama. Saya sampai detik ini bahkan banyak orang yang meragukan tentang identitas saya. Ya. Ya, bahkan kemarin sempat ada ulasan di thread sama Twitter terkait gender saya. Banyak banget orang yang mengungkit bahwa saya ini adalah salah satu orang yang Transgender. ya itu. Saya nggak akan pernah lupa bahwa tanaman dari agama dari Abah bahwa kamu ini adalah sosok laki-laki. Jadi dari kecil tuh saya udah sering dibully sama orang, sama teman-teman. Oke. Gak pernah ditemenin gitu karena tingkah laku saya mungkin seperti perempuan. Iya, padahal bukan seperti perempuan ya Kang ya. Lebih tepatnya mungkin karena dimanja banget. Oke. Dimanja banget. Jadi lebih ke feminim. Feminim. Nah, dibully sampai waktu SMP aku pernah dikeroyok sama teman-teman dulu. Serius? Kenapa tiba-tiba dikeroyok? Mungkin itu yang membuat kamu bersedih masa kecil kamu yang seolah-olah orang tuh tidak menerima dan mengejek kamu. Ya, dan saya pulang ke rumah, saya masih ingat banget situasi pada saat itu kalau dibayangkan sekarang tuh benar-benar sakit banget ya Kang ya. Saya dipeluk sama Abah, terus Abah bilang cuman ingat kamu laki-laki. Abah punya cucu laki-laki, bukan perempuan. Jadi diajarkanlah tentang agama, tentang tingkah laku, dan akhirnya sampai detik ini kembali saya dihujat, bukan dihujat ya lebih tepatnya mungkin dikritisi ya. Ya, dikritisi. Dikritisi tentang penampilan saya yang seperti perempuan, hingga akhirnya saya ingat petua Abah, kita nggak usah peduli omongan orang, yang penting niat kamu adalah untuk keluarga, karena saya juga tulang punggung dari sebelum jadi konten kreator. Hingga akhirnya ketika dapat hujatan, saya selalu datang ke makam Abah, selalu mengadu bahwa, Bah, Abah sudah tidak ada ya? udah nggak, Oke. udah nggak ada. Apa dan yang kamu sampaikan ke Abah? lebih minta maaf sih Kang. Kenapa kamu minta maaf? Kamu kan nggak salah sama Abah. Dulu Abah tuh pengen, aku tuh jadi kayak masuk ke militer mungkin ya, atau yang bener-bener laki-laki lah gitu. Tapi mungkin jalan bawa aku ke sini. Makanya saya suka ngerasa kalau misalkan ada orang yang manggil saya Bu Hajat agak kurang seneng. Tapi kan itu Iya. karena viralnya. Kan Betul. orang-orang tidak tahu kalau kamu tuh memang laki-laki sejati. Betul. Tapi itu kan hanya sebuah konten. Mungkin disinilah kamu akan mengkonfirmasi semuanya bahwa ya aku laki-laki. Menjadi perempuan ya itulah sebuah konten gitu. Betul. Tuntutan entertain lah gitu. Saya belajar banyak dari Kang Sule. Jujur. Saya sering lihat konten-konten Kang Sule dari zaman OVJ. Perjuangan Kang Sule dari apa namanya Kanjeng Mamih itu. Awas ada Sule. Ya. Dulu waktu pulang sekolah saya selalu nonton Kang Sule. Melekat di diri saya perjuangan dirimu seperti apa. Sampai akhirnya banyak banget hal. Sampai aku ngeliat Kang Sule dengan berbagai macam masalah lah ya Kang ya. Di situ saya ngerasa saya cuman ditanya atau cuman dikritisi cewek atau cowok gitu. Iya. Harus lebih kuat gitu Kang. Karena hidup itu penuh dengan ujian. Dari mulai saya tidak punya apa-apa, sampai punya apa-apa, sampai dituntut warisan. Iya, karena saya yakin kenapa saya bisa lebih kuat dengan berbagai masalah. Saya justru malah senang. Berarti Tuhan itu percaya kalau saya itu mampu menjalaninya. Dan begitupun kamu. Dengan begitu orang memandang kamu, mencibir, menghujat, saya yakin bahwa itu ujian yang paling berat sebetulnya. Betul. Tapi Tuhan percaya kalau kamu tuh kuat. Tepuk tangan dulu buat Ibu Hajar. Oke, nah aku panggilnya apa? Egi? Egi apa? aja Kang, Egi. Egi ini asli dari Subang, kalau boleh tahu Subangnya di mana? Iya, kalau asli sih sebetulnya dari Sumedang Kang. Oh, asli Sumedang. Iya, Oke. turunan Sumedang atau turunan Maung. Cuman karena ikut abah sama emak dari Subang tuh sekarang tinggal asalnya kan kontraknya Kang. Jadi asalnya di sini dan alhamdulillah sekarang sudah punya rumah. Punya rumah. Iya. Hasil dari Wera. Sekarang tinggal di Cibogo Wera. Asli mah asli Subang. Asli Subang. Asli Sumedang. Cuman kan sekolah di Subang, apa-apa di Subang dulu. Jadi ngontrak Kang, pulang anting lah gitu lah. Tapi sekarang di Subang Wera. Betul di Wera. Mohon maaf, tadi kamu beli rumah hasil dari? Konten alhamdulillah. Dari konten. Masya Allah. Luar biasa.
Kan buktinya itu dong, ya kan? Kamu walaupun kamu sebel dibilang ibu hajat, tapi kan menghasilkan. Harusnya kamu bangga loh dipanggil ibu hajat. Karena itu kan sebuah hanya lapisan dari badan kamu. Tapi aslinya kan tidak dong. Iya. Iya kan? Tapi susah ya Kang ya? Hah? Susah. Apa yang membuat kamu susah? Susah karena jujur, karena aku ada kontrak sama beberapa brand perempuan. Oke. Iya, dan memaksa aku untuk lebih tepatnya kan seperti ibu-ibu gitu Kang. Iya kan, dalam keseharian atau apa. Jadi aku tuh sekarang lebih banyak diam di rumah, gak pernah keluar rumah. Karena kalau keluar kamu pakai daster. Betul Kang? Iya. Gitu? Iya, jadi tapi kan itu tuntutan. betul, Pekerjaan. kerjaan. Oke, nih sebelum aktif ngonten kamu pernah kerja dulu nggak? Pernah dong, Apa? 12 tahun menggeluti dunia kursus modeling. Serius? Serius Kang. Aku pernah ketemu Akang juga dulu, nonton Akang, jadi ngajak anak-anak suruh nonton OPJ jadi lihat. Dulu kayak- pernah nonton? Sering. Saya kan sering bawa-bawa ekstras gitu buat penonton kayak gitu. Oh iya. 12 tahun Kang, sampai akhirnya alhamdulillah anak didik aku tuh sekarang udah lumayan banyak yang terjun ke entertain. Pantesan kamu entertainer banget loh. Maksudnya dari cara dan gayanya pun ya udah banyak banget visual yang kamu tonton ya. Masya Allah. Ya, hasil dari apresiasi ya luar biasa. Nah berarti dulu sebagai apa tadi itu? Sebagai kayak lebih pelatih lah, ngelatih Pelatih. coach modeling. Coach modeling buat Iya. anak-anak. Terus jadi marketing hotel, pernah. Jual teh botol keliling pernah. Apapun sudah kamu jalani. Sudah. Sebagai laki-laki lah Kang. Semenjak abah nggak ada, ekonomi merosot aja. Akhirnya kamu berpikir keras bagaimana caranya. Aku nggak lulus sekolah juga. Jadi waktu itu 1 bulan mau ujian, aku lebih memilih untuk ikut teman kerja ke Bali. Ada event lah, IO gitu. Oke. Jadi 1 bulan mau ujian, saya inget banget guru sama kepala sekolah datang ke rumah. Karena mungkin saya dinilai anak yang aktif di sekolah, bukan yang berprestasi ya kayaknya aktif lah gitu. Dipanggil untuk sekolah lagi, untuk fokus ke sekolah. Cuman mama sampai nangis-nangis waktu itu, ayo Jang sekolah, aku nggak mau. Terus akhirnya aku lebih memilih untuk kerja. Memilih untuk kerja. Karena kekurangan ekonomi. Sampai Setelah akhirnya, Abah. Nah ini mohon maaf Egy, setelah Abah tidak ada, ikatan kamu sama keluarga bagaimana? Apakah ayah kamu dan ibu kamu kembali membawa kamu atau seperti apa? Mohon maaf. Jadi saya sempat tinggal sama orang tua. Cuman ternyata ya cocok Kang. Apa yang gak cocok? Gak cocok aja karena banyak hal yang bikin aku ngerasa bahwa aku gak cocok gitu lah intinya. Jadi kan aku punya adik banyak tuh, ada 5 gitu. Ya udah aku memutuskan untuk ikut emak sama emak berdua. Emak tuh bilang, Istrinya bapak? Apa enggak, nenek? nenek. Oh nenek. Oke. Mama sama bapak, aku sekarang kan semua apa yang Egy hasilin buat emak. Kang, emak sering nonton Akang, bener sering nonton Akang tiap malam. Iya. Ngobras di KDM, channel KDM. Mak, Egy sama Kang Soleh sekarang. Dia bangga banget nih Pak. Ketika dengar informasi aku dipanggil ke ngobras, dia tadi sampai aku mau berangkat sholat dulu loh Kang. Apa yang buat Mak. kamu nangis apa? Mak, Seneng? Kasih semangat dulu. Kayaknya berat sekali ya Egy ini ya. Kalau berbicara tentang orang tua ya. Aku tidak mau kamu menangis terus. Ya. Takutnya studio ini banjir. Ya. Nah sekarang konten masih jalan ya? alhamdulillah Ya, masih Kang. dengan konten seperti itu ya. Ya. Saya juga melihat kamu tuh menjadi impersonate 2 orang yang bisa apa namanya berdialog ya. Betul. Itu idenya dari sendiri atau memang ada tim Sendiri. kreatif? Sendiri. Sendiri. Apapun itu sendiri. Enggak sih Kang, aku ada tim. Ya aku ditemenin sama anak Bu Hajat sama Pak Hajat. Mereka itu juga teman-teman aku, sahabat aku yang rela ninggalin orang tuanya buat berkarir sama aku. Oke, luar biasa. Oke,
bukan cuma Ibu Hajat hadir malam ini, juga kedatangan salah seorang konten kreator sekaligus pengusaha cantik asal Bandung. Inilah dia, Rizka Findiana. Silakan. Bu Hajat sebelah sana ya, duduk dulu. Ya, nah di situ. Ya. Selamat datang. Halo. Ya. Silakan. Tepuk tangan buat Ibu Rizka. Oke, terlahir dengan nama Rizka Ariska Findiana, merupakan seorang konten kreator, pengusaha sekaligus owner dari perusahaan RAF Collection. Ya, betul ya? Betul. Ya, apa kabar? Teh Rizka, saya manggilnya Teteh, Ibu. Apa aja boleh. Sayang boleh? Maksudnya sayang manuk. Maaf, nama panggilannya? Rizka. Rizka. Oh, bukan Bu Hajat ya? Oh, bukan. Di sebelah sana. Bukan tukang sule ah. Teh Rizka ini asli Bandung kalau boleh tahu. Iya betul, Bandung. asli Bandung. Di sebelah mana? Cicahem. Oh, Cicahem, deket ini dong, terminal ya? Iya betul, depan terminal. Oh, depan terminal. Katanya pernah jadi kernet bus dulu. Oh gitu. katanya. Nah, Teh Rizka, ini kan Teh Rizka termasuk bisnis girl lah ya. Sejak kapan Teh Rizka menggeluti bisnis? Untuk bisnisnya itu dari mulai sekolah udah seneng jualan jam tangan kayak gitu. Jam tangan siapa yang dijual? Jam tangan bapak. Jam tangan? Ya, jam tangan. Jual, maksudnya? Ke teman-teman sekolah. Oh, kamu gitu. beli jam Ya. tangan terus ditawarin ke teman-teman? Ya. Dari SD? No, dari SMA. Dari Oh, SMA, dari sekolah kuliah. sambil jualan? Ya, betul banget. Oh, terus nggak keganggu tuh? Kenapa memilih sekolah sambil jualan? Dulu itu karena saya awalnya itu seneng koleksi jam tangan. Terus temen mau juga, akhirnya ya udah aku beli jam tangannya itu dulu di harga murah karena teman mau banget ya, dan akhirnya ya udah boleh dibeli tapi dengan harga sekian. Jual mahal. Dapat keuntungan nih. Oh, Dari situ oke. udah mulai ya udah deh jual lagi. Otaknya udah Iya. otak bisnis. Oh, dari Beli situ juga. terus aja Ya. jual, beli apa jual. Tapi hanya jam tangan atau ada yang lain? Aksesoris, Oh, aksesoris. parfum. Parfum. Nah, usaha yang sedang dijalankan sekarang usaha apa Teh? Sekarang ada raf aksesoris, ada raf parfum juga yang sekarang lagi berjalan. Ada ininya nggak di bawah? Ada, nggak? ada. Boleh lihat nggak? Ada Di mana? di belakang. Oh, coba Ada. tolong. Bisa dianterin, Mang Kayat? Oh ini di papa saya. Oh, ada papa kamu? Iya harus manggil papa. Suami? Oh iya. Silakan Papa, masuk. sayang. Oke. Oh, ini suaminya ya? Ya. Dibuka aja maskernya, Mas. Mas, dibuka aja. Kan udah nggak ada COVID. Iya. Oh, ini simpan di tengah. Oke. Baliknya ke sana. Mas, baliknya ke sana. Iya, oke. Enggak, ininya disimpan di sini. Iya. Ke sini maksudnya ke sini. Nah, gitu. Buat istriku tercinta ini, Oh iya. sayang. Oh iya. Sayang. Terima kasih sayang. Oke. Ini suaminya, kalau boleh tahu. Iya benar-benar tidak ini ya. Maksudnya sangat ikhlas sekali ya, luar biasa loh. Tidak benar karena kalau misalkan pasangan itu kalau misalkan melihat muka itu menurut saya sih bukan cinta ya kan. Karena cinta itu nggak ada alasannya. Karena kalau pasangan itu kalau sudah berjalan itu kita akan bergelut dengan akhlaknya. Mungkin Hebat. ini akhlaknya Luar biasa. Luar biasa ya. Biar Beruntung. cocok. Oh iya. Ya, Oke, sayang. Tapi bisa nggak suaminya di belakang aja? Ya, saya takut soalnya. Iya. Bapak jangan. Saya kalau lihat dia pengen buka botol. Ini baik, suami saya baik Pak. Oh, baik. Oke. Baik. Teh Rizka, nah ini berarti ini salah satu usaha Teh Rizka ya? Iya betul. Oh, ini gelang-gelang, kalung-kalung ya Teh ya? Oke, bagus sekali ya. Nah ini Teh ada beberapa parfum juga, boleh dijelaskan Teh? Ini parfum untuk pria. Boleh Untuk dicoba pria. Pak. Oke, boleh. Ini untuk wanita. Aduh. Makasih. Jadi Raf
Rafa Wow, Parfum itu mengeluarkan 2 varian, 1 pria dan 1 wanita. Wanginya, Teteh maaf. Iya. Nah, dicoba dulu aja wanginya. Udah, enak banget. Enak. Itu mempunyai kelebihan loh parfumnya. Kelebihannya apa? Kalau pakai parfum itu, perempuan pasti nempel, pasti nyaman. Serius? Iya. Pemikat, nah, karena itu Pak. Saya nggak nanya Anda, saya nanya istrinya. Saya nanya istrinya. Saya bisa terpikat oleh suami saya Oh, gara-gara pakai- parfum ini. Iya. Iya. Mbak Rizka bisa terpikat gara-gara parfum ini. Iya. Mau sama ini. Iya. Luar biasa loh. Hati Anda tuh sangat luar biasa beneran. Ya, Nggak percaya kan? enggak. Jangan percaya. Saya percaya lah, percaya. Karena ini memang, benar. Wangi banget. Iya, saya langsung suka loh sama dia loh. Nah, kalau aksesoris ini produksinya dari mana, Teh? Kalau untuk aksesoris ini produksinya di Bandung, Pak. Oh, di Bandung. Iya, di Bandung. Di rumah apa ada pabriknya? Enggak, kita home industry. Oh, home industry. Ya, jadi di Bandung itu banyak banget ke desa-desa itu ibu-ibu rumah tangga. Ya. Jadi kita ke desa-desa, RT RW-nya biasanya saya buat kepala. Minimal satu kelompok itu ada 50 orang, paling sedikit 25 orang. Oh, oke. Berarti Teteh keliling dong ke RW-RW gitu? Ya kadang nggak harus RT RW, di Subang aja boleh juga. Oh, boleh di sini yang mau Iya. ngerjain gini? Iya boleh banget, nanti saya kirim barangnya ke sini. Sistemnya gimana, Teh? Sistemnya nanti itu saya kasih bahan bakunya ke setiap kepala. Nanti setiap model baru saya turun ngajarin. Oh, oke. Udah selesai, saya ambil lagi. Oh, tapi kan tetap harus ada ketua yang mengkoordinir ya? Iya betul banget. Oke. Satu ketuanya minimal 20-30 orang. Boleh orang Oh, Subang. boleh nih. Ada yang mau jadi ketua. Aki mungkin mau jadi ketua buat aksesoris, Ki. Ya, lumayan. Oh, jadi seperti itu ya, Teh? Iya, Dan ini kebanyakannya dari batu-batu semua. dari batu-batu Ini ya? Pak batunya nggak berapa tahun pun nggak bakalan pernah luntur. Iya. Contoh Pak, ini batu. Ada yang Iya, ambil boleh. dari gigi juga ya? Ini mah sebatas contoh. Iya. Sayang mau dipakein? Yes, boleh. Boleh? Aku pakein ya. Silakan. Kang, mumpung. Oke, tambah ganteng kan suami saya? Iya, katanya Mbak kalau pas malam Jumat suka diperban ini ya? Disegetan gimana? Oke. Minta nambah. Hah? Minta nambah. Oh, ini minta nambah. Oke. Namanya siapa? Jonathan Prizi. Oh, Jonathan Riji. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya harap Anda ke belakang dulu ya. Ya. Sayang, aku ada bisnis dulu. Bentar Oh, iya. buat ngurusin yang tadi ya. Iya. Ada klien Pak. Oke, siap. Makasih Hati-hati ya, Mas sayang ya. Riji. Ya. Wangi sekali ya. Oh, karena suaminya. parfumnya. Oh, iya, pantesan. Saya suka loh. Tapi Dengan- dia nggak di badan aja. Dia katanya diuyup ya? Iya. Oh, iya. Oke, Teh Rizka, sebelumnya pernah bisnis bidang lain? Yang ini baru parfum. Sebelumnya itu di properti juga. Properti. Oke, pokoknya bisnis apapun sudah dilakukan ya. Mungkin yang sekarang lagi jalan tuh ini. Katanya ini tuh dipasarinnya di seluruh Indonesia atau di beberapa tempat, Teh? Di seluruh Indonesia, Di seluruh alhamdulillah. Indonesia, di Bali juga. Iya, di Bali, ke Surabaya, ke Jawa, di Jakarta. Tapi masuknya ini langsung ke grosiran. Jadi Langsung saya ke nggak jual satuan, Pak. Oh, langsung inian ya. Langsung ke grosiran. Dari satu model ini harus 10 gros. Oh, iya. Toko satu ngambilnya. Satu. Nah, kalau orang-orang yang mau pengen beli, kemana, Teh? Ada online-nya banyak juga? banget di oleh-oleh banyak, di online juga banyak. Online juga ada? Oh, jadi tinggal dicari aja gitu? Iya. Nah, kalau batu. misalkan mau gelang, yang mau parfum, itu cara mencarinya gimana, Teh? Kalau untuk parfum nanti langsung ke admin, ke Instagram saya aja. Oh, Instagram. Apa Ya. namanya Instagram, Teh? Ariska Pindiana. Nah, ini di sini ya. Nah, langsung saja. Jadi bisa DM ya, Teh ya? Iya, Oke, betul banget. Luar biasa. Nah, kalau Bu Hajat, selain konten, belajar usaha juga nggak? Bisnis juga nggak sekarang? Mungkin bisa jadi ketua, nanti koordinasi dengan
Teh Teriska, betul. Kumpulkan orang, ya, terus lalu hajat bareng-bareng ya kan bisa. Jadinya hajat ya. Iya. Jadi hajatan. Ada usaha nggak? Kalau usaha sih untuk sejauh ini nggak ada sih Kang. Jadi semua kita lagi fokusin ke konten, usaha kecil-kecilan ada kayak bikin ayam kayak gitu-gitu aja sih Kang. Jadi karena masih fokus ke pengembangan diri Betul. dulu, karir lah gitu. Iya. Jadi kita fokus ke karir dulu, mungkin untuk usaha kecil-kecil lah Kalau pelan-pelan. udah kalirnya udah membesar, baru uangnya dibikin bisnis. Oke. Nah, Teh Rizka juga selain bisnis, katanya Teh Rizka juga rajin bikin konten. Konten apa Teh yang Teteh buat? Iya Pak, jadi di sela waktu kosongnya kalau gabut kadang keluar ngonten, random banget kontennya. Apa aja? Kadang nari, kadang iya. Nari gimana maksudnya? Nari jaipong. Oh gitu. Oh coba saya pengen lihat Iya. nari jaipong. Aduh. Teteh ini yang pernah nyawer di Teh Ita bukan? Aduh, iya lagi. Bener ya? Oh pantesan. Saya tuh berasa pernah lihat gitu. Yang sambil joget-joget gitu kan? Iya lagi. Saya pengen lihat Teh Rizka jaipongan. Yuk tepuk tangan. Teh Rizka. Ayo. Ya. Tiba-tiba jaipongan Loh, nggak kan tuh? Teteh bilang kontennya nari. Boleh Oke. jaipongan, tapi pengen ditemenin. Oke, hayu. Oke. Sebelekuk mah hayu lah. Nah, teh. Ayo, sini Teh. Ya. Kayak. Nah, kita nari berdua, kamu jadi sound system ya. Ayo nari juga. Ayo bareng atuh, Oh, bareng. Ayo, Teh. Kemana atuh? Ini rugi atau Apa, apa, apa? Dasar gelisna. Saya tidak kuat. Saya tidak kuat. Aduh, luar biasa. Tepuk tangan lah buat Teh Rizka. Ya, kita minum dulu kayaknya ya. Ini juga sama namanya Rizka. Pesanan siapa Bu Hajat? Opor ayam, iya. Bu Hajat pesan opor ayam. Ih, Emang iya. suka? Suka banget. Oh, dari dapur Teh Win. Oh, opor ayam dari dapur Rizka. Teh. Ayo, cobain. Bu Hajat cobain aja nggak apa-apa. Silakan Bu Sini. Hajat, cobain. Cobain ya. Bismillah. Tuh lihat meledok gini bumbunya. Ya. ya. Masya Coba sih Allah. banget. Ya, kita coba ya. Bismillah. Mending bangga pakai sendok, pakai lengkapnya. Gak ngaruh Kang, ngaruh. Tinggal di gerak tuh, Ibu, Ece. So. Ngeun habade ngobrol. Iya. Nah ini tuh opor ayamnya dari Teh Win. Nah jadi Bu Hajat nih, atau juga Baraya yang mau pesen catering bisa langsung saja ke dapur Teh Win. Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 64 Dangder Subang. Atau bisa kepoin medsosnya dan nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih Karisa. Ya, nggak apa-apa itu mau dibungkus juga nggak apa-apa. Bener Kang? Oke, Teh Rizka. Ya. Ini banyak komentar-komentar dari netizen. Ya. Status Teh Rizka udah punya anak, suami, berkeluarga, masih perawan atau gadis? Lajang. Lajang. Masih sendiri? Ya. Kenapa? Karena sibuk berbisnis? Salah menemukan orang terus. Salah menemukan orang terus? Oh jadi ketemu nih sama orang? Wah Ternyata salah nih. buaya. Enggak, ketemu orang, tapi kira orang, ternyata buaya. Loh kok buaya? Iya. Yang hidungnya belang kayak AA. Aku hidung belang dong kalau begitu. Yang ngelujung Bu Hajat memenangkan. Nah ini kadang-kadang Oh, gitu. kadang-kadang aneh Bu Oke. Hajat ya. Iya. Orang kalau misalkan laki-laki menyakiti perempuan disebut buaya. Oke. Tapi kalau lihat histori, buaya itu adalah hewan krokodil yang paling setia Iya, sebetulnya. betul banget. Makanya ketika pernikahan itu pasti akan ada roti buaya karena itu menandakan Kesetiaan. pernikahan itu harus setia sama pasangan. Iya, betul banget. Kenapa ya bisa orang-orang ih kamu buaya ya? Ngaran aja awewe Kang rek debat jeung awewe mah mulai bener na KBG. Tapi Bener, katanya Cak? Bener kan? Cuma bener wae. enggak. Ini kenapa selalu ada yang salah? Kamu sering disakiti kah? Ya mungkin belum dapet jodohnya aja. Belum dapat jodohnya. Tapi katanya lagi ada yang deket sekarang.
Enggak? Nggak ada. Loh, masa saya aja tahu. Oke, kalau begitu kita langsung saja. Ini orang yang lagi deket sama Teh Rizka. Ini dia orangnya, silakan. Halo Mas. Ya. Halo, ya Allah. Halo Mas. Ya. Wah, tinggi sekali ya. Sebelah sini Mas, biar sebelah sini, dekat. Kang. Di sini, sebelah sini. Sebelah sini. Ya. Nah. Oke. Mohon maaf, Mas dengan siapa? Saya dengan Asep. Enggak, maksudnya Mas kesini dengan siapa? Oh, sendiri Pak. Oh sendiri, namanya Asep. Ya. Betul, lagi deket dengan Teh Rizka. Kata siapa Pak? Loh, ini katanya lagi deket. Oh, ini masalah paham Pak. Iya emang deket, maksudnya deket bukan berarti... Maksud saya Pak, deket. Sebentar, kamu jangan jawab dulu. Aku mau tanya dulu sama Teh Rizka. Betul gak ini lagi deket sama kamu? Deket. Pakai mic? Deket. Deket. Tuh, benar. Duduknya. Tapi tadi saya lihat kamu bawa mobilnya Teh Rizka. Berarti kamu yang mengantarkan Teh Rizka dong ke sini. Oh, iya betul kalau itu, tapi kalau deket sih bukan deket, bukan berarti saya deket sama Teh Rizka. Kebetulan pacar Kenapa saya. deket sama Teh Rizka harus begini? Kan biasa aja deket sama Teh Rizka kan bisa gitu. Kenapa harus begini? Kalau gini, Anda jangan memancing-mancing belut lagi tidur. maksud saya deket itu bukan berarti saya deket sama Teh Rizka. Oke. Kebetulan pasangan saya deket rumahnya Teh Rizka. Oh, Begitu. iya. Saya kirain pasarnya bukan ya? Bukan. Nah terus Anda kesini ngapain? Nah, saya kesini sebetulnya cari kerjaan Pak. Cari kerjaan? Iya. Sama Teh Rizka tuh minta kerjaan. Enggak, itu mah kan cewek. Aku mah pengen kerjaan cowok tuh. Kerjaan cowok, menjadi apa? Kamu bisa apa? Pengen... Coba kamu berdiri. Ah, cocok. Satpam lah, ya. Nah, itu Pak. Satpam cocok. Saya- Emang cocok Pak ya? Cocok. Kamu dari segi tubuhnya juga elegan. Ya itu Pak, saya Iya. pengen jadi satpam. Kamu ke kemana PT ya? Hawa Manunggal Jaya aja. Karena HMJ itu, Manunggal Jaya itu bergelut di bidang outsourcing. Jadi selain merekrut keamanan, cleaning service, deper, dan juga administrasi, buat siapa saja juga perusahaan atau instansi yang membutuhkan, itu bisa langsung ke PT Hawa Manunggal Jaya. Gitu. Nah kalau kamu mau kerja juga bisa ke PT Hawa Manunggal Jaya. Misalkan aku mau jadi satpam, ya daftar. Gitu. Kira-kira menurut Bapak saya keterima nggak? Kayaknya enggak. Kurang lah, kalau satpam kan harus tinggi, harus... Tapi kan niat tinggi Pak. Loh kalau niat tinggi ya nggak apa-apa. Mendingan kalau menurut saya sih ke Mbak Rizka, kamu misalkan kan ini gelang-gelang dari batu, Ya. ya kan? Ah. Biar ininya bersinar kan kamu bisa gesek ke kepala, gitu. Ya, udah kamu bisa ke ini aja, langsung ke kantor aja. Kan ada cleaning service. Oh Jadi di OB Oh ya. atau enggak driver. Nah driver cocok bisa kayaknya. Langsung aja ke PT Hawa Manunggal Jaya. Oh, Mimi Heni Asolole. Oh Gitu, ya. Iya Pak. Ya udah, sana bau. Pulang lagi? Ya iyalah, ngapain di sini juga? Kan saya bareng sama ini Pak. Nah, sekarang ketahui kan? Ketahuan. Ketahui. Iya, ketahuan. Maksudnya barangnya Nah, aku- bareng nih, ngapain nih? Aku nebeng. Aku loh. Nebeng Pak. Serius. Ya nebeng itu ya. Tuh. Katanya kamu ini istri yang kedua, mau dijadiin yang kedua, benar? Ah Bapak suka gosip. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Aduh, kita ngopi dulu ya. Bu Ajat belum minum ya? Masa ada opor nggak dikasih minum? Rizka, bawa minum. Aloha. Halo. Halo. Wih. Neng, ayo Neng. Nah, Kamu siapa? saya Aku punya asisten rumah tangga. masa sih lupa lagi? Aku punya perasaan yang tinggi, yang cantik, satu lagi. Tinggi mah udah biasa, buntel-buntel begini dong, endol banget. Pak, hei Bu Hajat, Neng Rizka, ini ada kopi. Enak banget lihat Kopi tuh. apa ini? Coba. Mas Pam kopi dong, Mas. terbaik Coba hadir ke Mars. Endolita.bread pokoknya nama. Yuk. Mars Farm Coffee Shop. Mars Pam. Berarti ini khusus penduduk Mars.
Tidak, Oh, ini enggak. untuk seluruh dunia. Oh, artinya apa sih Mbak Mars? Jadi Mars Farm ini artinya ada nama-nama pemiliknya, ownernya. Oh, oke. Pokoknya mah ya semuanya ada, kepoin aja atau IG-nya sama sosmednya. Nah, bentar dulu Mbak. Bedanya dengan kopi yang lain apa ini? Pokoknya mah ini mah dijamin, wah begini. Enak, cepot. Enak kan? Iya kan? Itu mah tidak membohongi kalau Dan rasa. banyak variannya katanya ya? Banyak. Pokoknya mah makanan juga dari Japanese, Western juga Nusantara ada, Pak. Ya, dan yang saya tahu, kopi Mars Farm ini salah satu produsen kopi yang memiliki kebun kopi dan juga pengolahan kopi sendiri. Approve. Dan termasuk biji kopi terbaik peringkat nasional. Betul. Luar biasa. Nah, kalau mau beli di mana nih, Ceni? Tinggal kepoin aja IG-nya atau datang ke KP kami di Jalan Terusan Cibastra nomor 185. Oh, gampang. Ditunggu loh Bapak Haji Online Sule. juga bisa ya? Online bisa. Misalnya Bapak mau nge-grinder kopi, bisa datang ke kami. Oh, saya ditunggu di perusahaan itu? Iya. Deal-dealan dulu lah. Boleh nanti di belakang, Pak. Ditunggu juga Ibu Hajat, Neng ayo Rizka. cepat. Iya. Iya, iya. Ada apa lagi, Neng? Cak, ini apa nih, Cak? Ini makaroni IR, Pak. Ya. Ini tersedia berbagai macam rasa, mulai dari original sampai level 0 sampai level 10. Ya, makaroni rasa original dari level 0 sampai 10. level 10. Nah, kalau mau beli di mana? Kalau mau beli langsung aja cek Rajang Kuning atau nomor HP di bawah ini. Ah, itu baju lu beda tuh. Baju Oh apa iya tuh? dong, ini aku lagi pakai baju Keren ini. banget lo pakai itu. Iya. Tuh. Warnanya oranye lagi, warna kesukaan aku loh itu. Iya. Bahannya adem, Pak. Adem Enak? banget. Iya, enak banget. Iya. Ya, cocok buat kalian yang suka tampil sporty dan dinamis. Keren ya. Pokoknya kalau kalian mau koleksi dan masukkan ke lemarinya gampang. Cek aja Oridir Pestidos. Yang mau beli gampang di Keranjang Kuning dan juga nomor yang ada di bawah ini. Ya. Terima kasih, Cak. Iya. Mbak, terima kasih ya. For better tomorrow lah ya, Pak. Iya. Oke, bye. Minggu depan kesini lagi ya. Insya Allah, Pak. Ya. Iya. Makasih, Mangga, Bu Hajat. makasih. Enggak, cepot. Ya. Oke, kita lanjut ngobrol lagi nih. Dari semua jenis konten yang pernah dilihat Teh Rizka lebih tertarik kemana? Maksudnya yang dari semua yang udah dilakukan sama Teh Rizka kan banyak konten nari, terus konten bagi-bagi. Teh Rizka itu kan konten yang sedikit-sedikit menggoda gitu. Nah, lebih tertarik yang mana tuh? Kalau aku sih sering nonton yang menggoda-goda. Aduh, Rizka. Lebih tertarik untuk main sweet game sama UMKM. Sweet game, Iya. sweet gitu. Sweet game. Enggak gitu. Gimana? Kayak sweet game kertas. Nah gitu. Oh. Jadi kalau misalnya setiap UMKM tak kasih 3 kali kesempatan biasanya. Oke. Misalkan sweet sama yang punya UMKM nih. Apa Iya, gimana? pedagang-pedagang kaki Oh, pedagang-pedagang kaki lima. Oke. Iya. Itulah hiburannya kalau misalnya lagi gabut. Kalau menang, Kalau menang aku kasih uang. Kasih uang? Iya. Menang. menang kamu kasih. Kan 3 kali. Oh iya 3 kali. Menang. Nggak bawa. Jasa aja ya. Jadi resepnya kamu kikiran. Itu konten menarik loh itu. Iya, Maksudnya suka. ada edukasinya, maksudnya membantu lah, memberikan edukasi kepada orang-orang, harus membantu orang-orang kecil. Tapi dengan hiburan seperti itu Iya. ya. Teh? Oke. Bu Hajat, Oi. selain karakter emak-emak seperti sekarang, apakah akan ada karakter lain, Bu Hajat? Di tahun ini nih. Tahun ini sebenarnya ada gebrakan Kang Sule. Karena kemarin kan banyak banget yang ada di thread tuh ya kan yang ngebahas tuh Bu Hajat gini. Awas kebablasan segala macam. Mungkin tahun ini tuh aku bakal lebih sering show up keseharian aku sebagai lelaki. Kegentlemanan-nya. Betul. Luar biasa. Bu Hajat ternyata laki-laki. Dari tadi udah peluk-pelukan. Kamu enak aja. Emang kamu doang yang Bu Hajat? Biarin depan Rizka Mas, saya mah bukan laki-laki. Ngenas ya jadi maneh mah. Astagfirullah. Itu kamu kayak gituan itu lu. Batur nyangkana awewe pada lalaki. Pinter seetik atuh Kang. Dan orang melain buaya. Pantesan pas gue dipeluk teh, ih itu gesper katanya. Oke, harapan untuk kalian berdua di tahun sekarang ini. Untuk karir dan juga usaha masing-masing. Harapan. Mungkin dari Bu Hajat dulu. Aku lebih ke mudah-mudahan sehat selalu Kang. Itu yang terpenting. Iya, keluarga, aku, semua orang yang ada di sini sehat selalu, diberkahi, banyak makin melejit lah. Pulang dari sini sugan endorse banyak Kang. Amin. Mudah-mudahan
semuanya sehat selalu aja, harapan ke depannya itu sih Kang. Pengen sehat karena kemarin sakit. Ya, itu yang terpenting sehat. Insya Allah kalau Endros pulang dari sini, insya Allah Endros bakal banyak. Pasti. Karena yang pernah ke sini, itu susah untuk dipanggil lagi ke sini karena sibuk Endros. Amin, Ya. amin Mas. Teh Tapi Rizka? saya mah gak akan sibuk Kang, pasti kadi wae. Insya Allah, siap. Teriska, mungkin harapannya? Sama juga yang diharapkan pastinya kesehatan. Ya, nomor 1. Dan saya minta doanya dan saya juga mau launching lagi Rap Autocar. Wow, bisnis lagi. Ya, semoga di tahun ini udah launching. Jadi nanti ada sewa mobil untuk di Bali, sewaan Oh, di mobil untuk di Bali. Ya. Untuk orang-orang yang datang ke Bali, Untuk kalau orang- mau keliling bisa nyewa di Di Rap Autocar. Raf Nanti Auto. kalau bagi orang Bandung boleh deh nanti bilang yang sewa orang Bandung nih biar dapat diskon ya. Oh, jadi kalau orang Bandung didiskon ya? Iya, Wih, harus. luar biasa. Karena ibu saya orang Bandung. Selain usaha harapannya pasangan mungkin? Pasangan Enggak. tidak berharap Pak. Berarti yang tadi enggak? Oh, yang tadi tidak. Oh, tidak. Ya, yang penting itu sih. Kalau harapan untuk semuanya yang penting sehat. Karena kalau kita nggak sehat, kita tidak bisa berkarya, tidak bisa bekerja. Terima kasih Bu Hajat dan juga Teh Rizka yang sudah hadir di Ngobras dan juga teman-teman Baraya Ngobras yang sudah hadir di Prikitiulen Subang. Jangan lupa tonton juga tayangan Ngobras ini di YouTube SL Media. Ke Sumbawa lewat Majenang, Anda tertawa, kami pun senang. Terima kasih Teh Rizka. Bu Hajat.